Alami campur tangan Allah, bagaimana Allah turun tangan dan memberi kami jalan-jalan pertolongan saat kami tiada jalan, saat putus asa datang mendera, saat persimpangan datang di dalam hidup kami, saat kami tidak temukan jalan-jalan dalam hidup kami. Pertolongan Allah ya dan amin, yang memungkinkan segala jalan terbuka bagi kami. Sebab saat tiada jalan, Engkau sanggup bikin jalan baru bagi kami. Ya Allah yang hidup di tengah pandemi COVID-19 virus yang sedang merajalela, banyak anak-anak Tuhan khawatir dan takut. Teguhkan hati mereka, matangkan hati mereka dan iman mereka, bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya, yang sedang menjaga, melindungi. Saat mereka didera dengan kekurangan, ada tangan Allah mencukupkan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, sahabat, rekan yang ikut menyaksikan program ini, teman-teman pendeta yang sudah nonton ya, Tuhan berkati saudara. Dan firman Allah pada hari ini, sahabat yang dikasihi Tuhan melalui live streaming Facebook ini, saya beri tema Tuhan suka yang harum. Haleluya. Tuhan aja suka yang harum, saudaraku. Jadi kalau manusia suka yang bau-bau, aduh itu sudah terlalu. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ingin mencium bau yang wangi, bau yang harum, bukan bau yang gimana menyengat tapi busuk gitu ya. Kita nggak terlalu suka cium yang nggak enak gitu ya. Saya alergi dengan penciuman. Jadi semua bau yang gak enak, bau badan, bau ketek, bau asap, apalagi asap rokok, asap-asap yang gak enak ya? Lalu bau-bau yang gimana gitu, tengi ya? Bau yang bikin rusak hidung ya? Bikin kita sesak nafas gitu ya. Itu aja kita gak suka, saudaraku. Itu bikin pusing, bikin jengkel ya, bikin pengen gitu ya. Nah, Tuhan ternyata juga senang dengan bau yang harum, saudaraku. Maka hari ini kita belajar tentang Tuhan suka dengan yang harum. Saya percaya kalau saja Tuhan suka dengan yang harum, maka yang memberi hidup ya itu harus harum ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. So mari persembahkan sesuatu yang harum bagi Tuhan. Jangan yang bikin Tuhan sakit kepala waktu cium. Jangan bikin Tuhan pengen muntah waktu cium. Jangan bikin Tuhan tutup hidung waktu cium. Setiap apa yang kita persembahkan dan gak harum, saudara. Kita aja kalau lewat orang yang bau badan, orang yang bau ketek, saudara, orang yang isap rokok kalau kita nggak suka ngerokok, orang yang sampah, kotoran, itu kita pengen muntah, kita pengen tutup hidung, saudaraku. Lalu kemudian kita pengen bergerak cepat supaya menghindari bau-bau yang model kayak gitu. Apalagi bau sampah dan sebagainya, ya kan? Nah, apalagi Tuhan kita. Dia suka, Tuhan suka yang harum. Yuk, Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat 21, Alkitab berkata demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dengar ini baik, saudaraku. Nuh orang yang suka taat pada perintah. Apa saja yang Allah perintahkan, Nuh lakukan. Kita sudah saksikan bersama sebelumnya dalam seri khotbah, dalam program Hidup Firman, Pujian dan Doa setiap hari ini, bahwa Nuh diperintahkan Tuhan buat bahtera dan Nuh bikin tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. 7 hari menjelang air bah datang, Allah memerintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya, dan Nuh lakukan itu.
Nah, lalu kemudian mereka terombang-ambing tanpa arah, seolah-olah Tuhan lupa dengan mereka. Mereka juga bingung, mereka juga cemas, mereka juga mungkin takut. Pikir-pikir, Tuhan masih adakah? Lalu kapan ini air surutkah? Lalu kemudian bisa beraktivitas? Atau jangan-jangan kita di atas kapal ini terus, di atas baterai ini terus, terkurung di sini, di lockdown di sini, di karantina mandiri di sini. Tuhan gak tega amat sih. Tuhan tega amat sih lakukan ini. Kalau begitu lebih baik kita binasa sama-sama dengan orang-orang yang binasa itu. Jadi cerita selesai toh. Lalu kenapa kita harus terombang-ambing? Tapi Alkitab berkata di hari kemarin yang suka kita saksikan dalam siri khotbah, Allah mengingat Nuh, Allah gak lupa dengan Nuh. Lalu kemudian Allah berbicara dengan Nuh dan sebagainya. Lalu kemudian Allah buat angin bertiup, lalu disurutkannya air itu. Haleluya. Nah, setelah air benar-benar surut, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu Nuh keluar dari bahtera, maka dia tidak tunggu perintah. Alkitab tidak menceritakan Nuh dengar dulu Tuhan bilang, Nuh bangun mesbah, baru dia bangun. Tidak. Tapi dia bangun mesbah dengan sendirinya. Nuh bangun mesbah tanpa paksaan. Dia tidak harus tunggu perintah untuk melakukan. Apa yang kita tangkap dari sini pesan ini? Nuh ternyata pribadi yang biasa membangun mesbah. Orang yang biasa bangun mesbah. Orang yang biasa mempersembahkan korban. Orang yang biasa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang yang terkonek dengan Tuhan. Dia tidak tunggu perintah. Dia tidak tunggu arahan. Dia tidak tunggu masukan. Dia tidak tunggu didorong, dorong, baru dia lakukan itu. Nuh terbiasa melakukan itu. Layaknya seperti Daniel berdoa 3 kali dalam sehari, seperti yang biasa dilakukannya. Gaya hidup yang suka mempersembahkan korban, yang suka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Rasanya dia tidak tunggu perintah, tidak tunggu diarahkan, didorong-dorong, baru dia melakukannya. Orang-orang percaya yang menghidupi firman, pujian dan doa dalam hidupnya setiap hari, dia tidak tunggu didorong-dorong, apapun keadaannya. Waktu dia tahu harus melakukannya, dia lakukan tanpa paksa. Yang uniknya adalah kemudian Nuh mempersembahkan di atas mezbah yang dibangunnya korban bakaran yang terbaik dan yang halal. Dari binatang dan burung yang ada, yang terselamatkan, yang ikut terbawa dalam bahtera itu. Saudara, ini barang-barang ini so terbatas, saudaraku. Ini burung, ini binatang dorang ini, barangkali so tinggal sedikit. Karena sekian lama ada dalam bahtera, ya tentu kan mereka juga butuh makan dan minum. Alkitab memang tidak menceritakan berapa banyak binatang, berapa banyak burung kah, atau persediaan makanan yang dihabiskan Nuh dan keluarganya dalam bahtera itu, saudaraku. Tapi Alkitab berkata bahwa yang masuk ke dalam bahtera itu adalah sepasang-sepasang, ya kan? Iya, sepasang-sepasang binatangnya, burungnya, rupa ini satu pasang, rupa itu satu pasang, binatang yang lain rupa ini satu pasang, rupa itu satu pasang, yang haram dan yang halal semua masuk bahtera satu pasang, supaya nanti kalau surut nih air, bahkan mereka beranak pinak supaya memenuhi bumi, kan demikian. Tetapi persoalannya adalah yang halal, yang terbaik juga terbatas. Tapi lihat, Nuh tidak mau ambil pusing. Yang terbatas sekalipun, yang sedikit yang ada padanya pun, dia tidak tunggu. Dia tidak tunggu perintah. Tuhan mau kasih banyak, nah ini kalau kasih banyak dulu baru saya backing. Kasih banyak dulu baru saya persembahkan. Kalau masih sedikit ini lama-lama kita mau hidup dari mana? Tidak. Nuh lakukan apa yang dia rindu lakukan. Dengar ini baik. Apapun yang ada padamu, barangkali itu terbatas, barangkali itu sedikit. Tetapi ketika engkau punya niat hati dengan ucapan syukur tanpa paksa, mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, maka Allah tidak pernah kehabisan cara dan kekurangan cara
untuk mendatangkan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik. Kecukupan selalu ada padamu. Keberkatan dan kelimpahan akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini dengan pandemi ini banyak orang berteriak. Sudah mau habis, sudah mau kurang. Gak ada lagi. Sudah mau tamat riwayat kami. Dengar ini baik. Sedikit yang ada padamu. Engkau harus tetap belajar mengucap syukur. Dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Doa saya bagi seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Dimanapun engkau berada. Dan dimanapun engkau pergi. Apapun yang engkau dapat dari Tuhan. Mungkin sedikit. Lalu engkau berkata ini tidak cukup. Dengar ini baik. Selalu ada kecukupan bagi anak-anak Tuhan. Yang tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. So, keadaan ini memang cukup parah. Tetapi saya berdoa, saya berharap jemaat Tuhan juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dari kekuranganmu engkau memberi. Saya percaya engkau tidak kekurangan berkat. Orang-orang yang berlimpah, berilah dari kelebihanmu. Dan itu tidak akan pernah habis. Yang kekurangan, beri dari kekurangan saja tidak pernah habis. Apalagi yang berlebihan, memberi dari kelebihan mereka. Kalau engkau cukup di musim pandemi ini, saya mengharapkan saudara berbagi kasih kepada orang di sekitarmu, kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kalau jemaat berlebihan berkat, mari kita saling bergotong royong, berbagi dengan jemaat-jemaat yang berkekurangan, berjemaat yang memang membutuhkan, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Sebab yang saya tahu, engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena yang sedikit akan diberikan dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan limpahkan. Nah, lihat saudaraku. Lalu apa? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Jadi Tuhan suka cium yang harum saudaraku. Kalau kasih Tuhan itu yang harum. Kasih Tuhan itu yang terbaik. Kasih Tuhan itu yang baunya memang benar-benar Tuhan suka. Jangan kasih itu yang busuk. Jangan kasih itu yang kumal-kumal, yang kutuan. Jangan kasih Tuhan itu yang sudah orang Rote bilang kosukadu ya, yang korengan ya, yang memang sudah sisa kita pakai gitu. Kasih Tuhan itu jangan yang pincang, jangan yang kemudian kulitnya udah nggak bagus ya kalau itu dalam bentuk binatang ya atau burung. Kasih yang terbaik. Karena yang terbaik itu Tuhan suka. Haleluya. Waktu Tuhan cium persembahan daripada Nuh yang dipersembahkan adalah persembahan yang halal dan yang terbaik. Maka kemudian dia bicara begini dalam hatinya. Luar biasa. Tuhan main hati sekarang. Lalu dengar ini baik ketika Tuhan saudara beri yang terbaik. Dan itu harum di hadapan Allah. Ini Tuhan udah main hati. Saudara. Luar biasa. Tuhan aja pakai hati saudaraku. Orang kalau beri kasih kita yang terbaik saja, aduh hati kita gimana gitu. Kalau orang kasih yang nggak baik, aduh hati kita juga gimana gitu. Jadi setiap pemberian yang terbaik. Lihat ini baik. Apa yang Tuhan lakukan di sini. Ketika ia mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Wow, Tuhan udah pakai hati, udah mantap, berat ya, haleluya. Kalau Tuhan sudah main hati ini, oh enak punya saudaraku. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Memang dunia ini tidak kekal. Akan satu waktu Alkitab berkata bahwa
digulungkan seperti kertas dan selesai, kan, dibakar dalam perapian api yang menyala-nyala. Artinya di dunia ini tidak kekal. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa walaupun yang ditimbulkan hati manusia jahat karena gara-gara dapat cium persembahan yang harum dari Nuh tadi, lalu Allah mulai pakai hati, kan, dia berfirman dalam hatinya, dia tidak akan hukum manusia seperti hukum Nuh dengan hukum orang-orang di zaman Nuh pada waktu itu dengan air bah. Memang sekarang kan ada banjir, ada tsunami, tetapi itu sifatnya lokal. Kalau sifatnya universal gak akan mungkin lagi. Jadi kalau Allah mau hukum, ya kalau ada air bah, tsunami itu lokal-lokal saja, saudaraku. Tidak seperti kejadian pada zaman Nuh lagi. Jadi lihat ini baik betapa pentingnya sebuah persembahan, dan persembahan itu adalah persembahan yang harum bagi Allah. Nah, kenapa Tuhan suka cium yang harum? Haleluya dan wangi. Nah, saya mau bicara cepat saja, saudaraku. Yang pertama, apabila diberi dengan cara yang pantas tanpa persungutan. Tuhan suka yang harum karena pemberian itu diberi dengan cara yang pantas dan tanpa persungutan, tanpa paksaan. Kalau kita rindu setiap persembahan kita diterima oleh Allah, persembahan kita menyenangkan hati Allah, persembahan kita menjadi persembahan yang harum di mata Allah, di mata Tuhan, maka sederhana, yang pertama, pastikan bahwa persembahan itu diberi dengan cara yang pantas, cara yang layak, dan tanpa paksaan persungutan. Allah berikan hidupnya yang terbaik. Dia beri yang terbaik bagi kita. Bahkan dia korbankan anaknya bagi kita. Semua yang terbaik Allah beri bagi kita. Dan sangat pantas. Kita harus beri kepada Allah dalam persembahan yang terbaik dan yang pantas. Tanpa persungutan, tanpa paksaan. Yang kedua, kenapa Tuhan suka cium yang harum? Kalau pemberian itu tidak dianggap sia-sia oleh yang mempersembahkan. Jadi Tuhan begitu suka dengan persembahan yang harum. Apabila persembahan yang harum, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu kita anggap tidak sia-sia. Tidak kita anggap sia-sia. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap persembahan kita. Udahlah, suka-suka kita lah, suka-suka Tuhan lah. Yang penting saya lakukan inilah. Jadi kita lakukan itu, tapi kita menganggap itu kesia-siaan gitu loh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 12-13, Alkitab bilang begini. Bicaramu kurang ajar tentang aku apabila engkau menganggap ibadah adalah kesia-siaan. Jadi kalau engkau menganggap apa yang engkau beri bagi Allah adalah sia-sia, kalau engkau menganggap ibadah adalah sia-sia, engkau menganggap melakukan firman adalah sia-sia, engkau menganggap berdoa, memuji Tuhan adalah kesia-siaan, engkau menganggap bahwa engkau memberi bagi Tuhan dan pekerjaan mungkin melalui investasi waktumu, investasi uangmu, investasi energimu, itu sia-sia. Dengar ini baik, maka itu bukan sebuah persembahan yang harum. Persembahan yang harum adalah pemberian yang tidak dianggap sia-sia oleh orang yang mempersembahkan. Jadi apapun yang engkau lakukan kepada Allah, itu tidak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Semua ada nilai yang Tuhan pasti balas. Haleluya. Jadi setiap yang menyaksikan program Hidupi Firman, Pujian dan Doa pada hari ini melalui live streaming ini juga, karena pesan firman disampaikan, saya percaya tidak sia-sia saudara menyaksikan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kok Tuhan suka cium yang harum? Apabila itu berkenan di hati Allah. Tuhan suka cium yang harum saat itu berkenan kepada Allah, berkenan padanya.
Karena itu dinanti-nantikan dia. Dia suka yang harum. Dia sedang menanti-nantikan kita memberi yang terbaik. Dan pemberian itu berkenan kepadanya. Pastikan setiap pemberianmu adalah pemberian yang berkenan kepadanya. Dan kalau itu berkenan kepadanya, dia bilang harum bos. Kalau ketika Tuhan bilang harum bos, saya percaya berkat Tuhan dicurahkan. Saya percaya yang sedikit yang ada padamu seperti yang Nuh bawa di dalam batra. Dia persembahkan lagi yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak pikir panjang. Kira-kira ini persediaan ini cukupkah bertahan hidup di bumi? Dia tidak pusing dengan itu. Karena dia tahu Allah yang pelihara dia sekian lama dalam batra adalah Allah yang tetap sama bertanggung jawab. Memelihara dia, keluarganya dalam kelanjutan hidup. Selama mereka ada dalam dunia. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Tuhan suka yang harum. Apabila itu diberi dengan cara yang pantas. Tanpa paksaan, tanpa persungutan. Tuhan suka persembahan yang harum. Apabila pemberian itu tidak dianggap sia-sia oleh yang memberinya. Dan apabila pemberian itu berkenan kepada Allah. Karena Allah sangat menantikan pemberian itu. Doa saya, Tuhan memberkati saudara.